Halo Tribuners, kembali lagi bersama kami di segmen Sharing with Genju, Generasi yang Jurnalis. Yeay! Dan tentunya hari ini kita akan senang-senang bareng-bareng teman-teman yang sangat luar biasa pada hari ini yang hadir ya. Nah, tapi guys, ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah kenal jangan terlalu sayang, takutnya nanti di ghosting duluan. Kalau gitu gimana kalau misal kita kenalan dahulu? Boleh nih Kak, boleh. Mau mulai dari mana nih? Dari kakak. Oke, dari yang megang mic dulu kayaknya ya. Oke, perkenalkan, nama aku Muhammad Rehan Bakri. Aku kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Psikologi Islam dan sekarang udah semester 5. Selanjutnya di samping saya. Oke, halo guys. Jadi kenalin, nama aku Tinggi Sekerata Hayun, bisa dipanggil Ikis, bisa juga dipanggil sayang. Aku dari Universitas Sriwijaya, Prodi Ilmu Hukum dan saat ini masih semester 3. Doain ya. Dah. Halo Kak Tinggi. Hai. Next. Halo semuanya. Aku Tasya Dinda Putri dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini aku di semester 3 di jurusan akuntansi. Salam kenal ya. Salam kenal Kak Tasya. Mungkin boleh nih kita langsung bergeser. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Lima Jessica dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Saat ini aku lagi menduduki bangku semester 3. Halo guys, dadah, salam kenal. Lanjut ya. Nah, Oke, kalau aku Siti Warsiana dari Universitas Katolik Musikaritas. Sekarang aku semester 5, jurusan sama kayak Rehan tadi, psikologi. Oke Tribuners, kenalin aku Molly Kurnia. Aku dari UIN Raden Fatah, Prodi Ilmu Komunikasi. Kalau semester kayaknya aku nggak mau spill deh. Nggak mau spill. Sensitif nih kalau soal semester, nggak mau. Jadi langsung aja ya. Oke, halo Tribuners. Halo. Kenalin, aku Purnamawati, bisa kalian panggil Wawa. Jadi aku dari UIN Raden Fatah Palembang, dari Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam. Saat ini aku di semester 5. Salam kenal Tribuners. Oke, mungkin aku yang terakhir ya kali ya. Harusnya lebih semangat kali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aji Akbar. Saya dari Universitas Sriwijaya semester 3, jurusan Ekonomi Pembangunan. Halo teman-teman semua. Jadi kalau misal kita ketemu nih, nanti panggil aja Aji gitu. Tapi kalau kulihat-lihat tadi ya, kayaknya cuma kita berdua nih Tasya ya, yang jurusan berbeda. Bener nih Aji. kamu berbeda. Tapi kan dia Ilkom. Tapi kan dia Ilkom. Hukum beda kok. Maksudku kami berdua jauh Yang gitu. psikolog ada 3 teman-teman. Heeh. Yang dari hukum ada 2. Terus satu lagi nih yang dari Ilkom ada 1. Dan aku sama Aji nih, kita nih hampir sama nih teman-teman, cuman beda. Iya beda. Kami berdua dari tapi ekonomi. berbeda gitu. Kami dari ekonomi nih. Iya dari Heeh. ekonomi. Jadi mungkin nggak apa-apa lah kali ya. Mungkin aku balikin lagi dah ke temanku tuh, Rehan tuh. Nih Rehan, kasih ke Rehan dong. Boleh Bapak Tua. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang masih banyak yang belum kenal siapa aja sih sebenarnya anggota-anggota dari Genju Tribun Seripo ini. Dan itulah tadi anggota-anggota kami, dan kami semua masih mahasiswa aktif yang masih berkuliah tapi juga sekaligus mencari ilmu di Tribun dan juga Seripo ini. Oke, kita lanjut. Tingkis, silahkan. Oke, jadi kita kan mulai dari satu pertanyaan penting. Kok bisa sih bisa masuk Genju? Gimana sih cerita dari kakak-kakak di sini kok bisa masuk Genju atau jadi delegasi atau disuruh atau tuh gimana? Kita mulai dari siapa nih? Siapa Kak? Karena tadi udah dari sini, berarti dari ujung sana sekarang. Ayo. Mungkin aku pakai ini aja kan. Oke. Nggak susah gitu. Oke. Ini perkenalan lagi.
Oke, mungkin aku ngasihnya lewat cerita aja kali ya. Pertama kali itu kami itu taunya dari surat, ada undangan. Iya, jadi waktu kemarin itu ada undangan yang diberi oleh Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos ke organisasi kami, itu KM Lembaga Pers Mahasiswa. Nah, waktu batch pertama itu yang kutemuin itu ada si Tasya, ada si Tingki, sama ada si Ulima nih teman-teman. Jadi mungkin aku ini share kesan nggak sih? Kesan kali ya? Kesan ya. Jujur karena waktu batch pertama itu orangnya pada pinter komunikasi. Jadi waktu batch pertama itu aku bingung. Kan masuk tuh tes ngomong ya, tes ngomong kan ya, ngebuat kata-kata waktu itu ya. Aku tuh nggak bisa bikin kata-kata. Jadi itu udah beda lagi, Bos. Siapa dong spill kata-katanya apa? Spill dong. Ingat nggak sih? Iya, masih inget kan? Apa? Oh iya, kemarin aku inget. Waktu itu kan kami disuruh untuk ngomongin ya, ngomong gaya presenter gitu ya. Terus kata mentor bilang, apa aja gitu, kejadian apa aja, coba bayangin aja. Terus aku mikirnya satu, motor lagi jalan, ketabrak mobil, meledak motornya yang meledak, bukan mobil. Aduh, garing. Demi apa malu? Gak apa sih, lanjut. Terus gimana tuh? Oke, lanjut lah. Kelanjutannya. Pokoknya waktu itu aku nggak bisa nonjolin kekuatan komunikasi. Jadi waktu batch pertama itu, waktu aku di interview itu aku nonjolin lebih ke kemampuan di komputer. Makanya dari situ aku dari situ masuk, terus aku langsung ngambil job desk itu editing. Percayalah sama aku, pada genju generasi selanjutnya ambillah job desk editing. Ruangan sendiri. Sumpah. Ruangan sendiri. Oh, keren banget. Jadi ambillah job desk editing. Mungkin aku lanjut deh. Lanjut di sampingnya ya. Lanjut di sampingnya. Oke. Kalau untuk masuk pertama kali Genzo ya? Info. Kalau info sendiri tuh awalnya aku dari dosen ya. Jadi dari dosen aku ditawarin kan, katanya Wawa ikut ini nih, ada seleksi young presenter nggak sih yang aku mau jadi wartawan muda itu kan, iya kan, ada flyer pamflet gitu kan. Nah itu aku di chat terus disuruh ikut. Aku tuh sebenarnya masih ragu kan, karena aku nggak punya basic jadi presenter, tapi aku sering MC kan. Jadi ya mungkin karena kalau dosen udah bilang kayak gitu berarti dosennya percaya kan sama kemampuan aku. Jadi ya udah aku daftar, dan bukan cuman aku yang di chat, ternyata partner MC aku juga itu ada Rehan. Iya, ada Rehan. Jadi kami di chat. Ya udah kami daftar kan. Coba-coba ternyata di tes kan kemarin sempat tremor sih kan, karena first time kan aku interview kayak jadi presenter, jadi wartawan gitu kan. Tes, dicoba, terus ya alhamdulillah lulus kan. Mungkin nggak tahu, alhamdulillah ya intinya lulus. Dan juga aku tuh ngerasa kayak ya udahlah, nggak mungkin, karena aku ngelihat teman-teman aku di base juga kan, kemarin ada Ana, ada kakak kan, ada Kak Molly, ada Rehan, dan itu mereka bener-bener yang bagus semua karena punya pengalaman, bener-bener punya pengalaman kan, ikut event-event kayak presenter kemarin kan, sering. Dan itu aku baru pertama kali, dan gak nyangka sih, alhamdulillah langsung lulus kan. Dan dari situ setelah aku lulus, aku juga gak nyangka ternyata aku dibuatin pamflet ucapan dari fakultas. Diapresiasi oleh fakultas. Terus setelah beberapa jam ternyata dari Unif ngucapin juga ternyata. Iya. Semakin terkenal. Iya, jadi dari itu nanti kita bahas. Iya, dan dari situ alhamdulillah kan terus bertambah, terus aku sempat ditawarin waktu itu di majalah universitas. Iya, di situ. Alhamdulillah, jadi benar-benar bersyukurlah. Alhamdulillah diterima di sini, jadi bisa makin berkembang kan. Dan alhamdulillah intinya kita
Oke, keren banget. Selanjutnya, Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh tahu info Genju ini tuh dari Instagramnya Tribun ya kalau nggak salah kan. Itu oprek. Nah, tapi aku tuh belum ngerti itu tuh program apa. Tapi karena aku tipe mahasiswa FOMO, jadi daftar aja gitu. Nah, terus tes dan aku ngerasa udah ngikutin dengan baik. Jadi kalau kata TikTok itu ada kata-kata TikTok yang aku inget, menang nggak kaget, kalah nggak mungkin. Wah. Nah dan ya emang sesuai prediksi ya, keterima dong ke Tribun ini. Nah tapi saat itu aku ngerasa kayak wah ini kayaknya nggak bisa kebagi waktunya karena aku udah semester tua guys, aku udah semester tua. Semester berapa tuh? Semester berapa ya? Tadi kamu ngasih tahu tuh. Semester berapa ya? Nah aku takut nggak kebagi waktu dan waktu itu bulan 9 tuh aku lagi tipes. Waktu itu aku lagi tipes dan aku sempet chat Wawa ya, kayaknya aku ngundurin diri Dewa. Nah tapi Wawa bilang kayak coba dulu aja Kak. Dan akhirnya di hari Minggu, di hari kedua aku datang. Dan aku jujur kaget banget sih sama sambutan kalian bertujuh. Nah di situ aku kayak, aduh kayaknya lanjut deh gitu, karena nggak mungkin datang 2 kali nih kesempatan kayak gini. Dan akhirnya aku lanjut guys gitu kurang lebih. Pokoknya aku seneng banget sih karena Genju ini tuh jadi salah satu aktivitas aku di semester 7 ya, walaupun emang lagi gedebak-gedebuk juga, tapi kayak thank you ya. Thank you. terbongkar ya semesternya teman-teman. Aduh, akhirnya terbongkar. Bener banget. Jadi aku berterima kasih sih sama kalian bertujuh, terutama udah nerima aku dengan baik. Kalian tuh kayak bener-bener adik aku. Gitu sih kurang lebih, thank you ya pokoknya. Oke, keren banget. Lanjut. Oke, kalau aku ini ngadep mana nih? Sini atau situ? Oke, kalau aku tadi mungkin sama kayak Kak Molly gitu kan. Infonya itu awalnya dari Instagramnya Tribun, tapi kayak ini nanti banyak nggak ya yang ikut. Nah tapi setelah itu istilahnya tuh aku tuh orangnya SKS gitu, sistem kebut semalam gitu kan. Iya, jadi kita tuh saya tuh lihat lagi info, ternyata ada dosen juga yang nge-share gitu kan ke grup info rekrutmen ini. Oh jadi kayak ini udah dosen gitu kan yang ngirim, berarti ini udah valid gitu. Jadi ya begitulah, mendaftar sesuai dengan ketentuan ya akhirnya diterima. Dan gak nyangka juga kemarin itu kayak pas wawancara itu kayak deg-degan sekali karena penampilan peserta lainnya tuh kayak wah ini presenter banget gitu kan. Terus sedangkan saya tuh formal aja kayak waduh keterima nggak ya. Tapi dengan adanya waktu itu dukungan, langsung ada teman gitu kan, si Wawa sama si Rehan gitu kan, kayak yakin bisa gitu. Akhirnya kita diterima gitu dari aku. Boleh dari Ulima. Boleh. Halo guys, jadi kalau Ulima tuh sama kayak Aji dan Tingkis ya, dapatnya itu dari grup LPMGS gitu. Nah jadi pada saat itu tuh disuruh ngelis siapa nih yang mau. Nah jadi kami ngelis lah bertiga ini, dan pada saat itu langsung sebenarnya Ulima tuh dari pas libur bulan 12 itu kan libur 3 bulan tuh ya dari kampus. Nah itu benar-benar emang udah nyari kemana-mana, kayak ke Pal TV. Kami berdua sama Tingkis loh kayak nyari-nyari ke iya kayak nyari ada nggak tempat magang gitu, tempat magang. Iya tempat magang kayak presenter gitu. Nah ternyata tuh nggak ada teman-teman, memang harus lulus. Nah nggak tahu tiba-tiba kayak Allah tuh baik banget ya, ada aja rezekinya. Iya masya Allah banget. Nah itu tiba-tiba langsung ada program ini dari Tribun, jadi kayak udahlah langsung list, langsung ikut. Jadi kami bertiga langsung tes, dan pas tes itu juga sebenarnya agak sempet takut ya karena memang bagus semua. Yang lain itu ada Tasya kan kemarin tuh D1 kami. Nah tapi kayak udah mikir aduh kayaknya semoga lolos nih, kayak udah berpikiran pasti lolos, pasti iya berharap banget. Dan ternyata pas diterima lolos tuh sebenarnya mikir lagi gitu, agak sedih karena U5 tuh kan dari Layo gitu, Indralaya. Jadi kayak mau harus bolak-balik terus dari Jumat, Sabtu, Minggu bolak-balik. Jadi tuh kayak mungkin takut capek dan nggak kebagi waktu gitu. Gimana sih manage waktunya gitu. Tapi sejauh ini sih
Bahagia banget bisa nerima dan seneng banget sama Tribun Seripo bisa membuat dan membuka program-program ini. Wow, oke, mungkin itu saja, lanjut. Oke, lanjut. Oke, dari aku ya. Oke, ini si centil dari Gen Z Tribun Sumsel ya. Ini si centil ini. Nah, kalau aku itu sama, aku tahu dari LPM di kampus ya, Lembaga Pers Mahasiswa UKM Warta Politeknik Negeri Sriwijaya. Nah, itu tuh sebenarnya ada yang lucu juga nih, Kak. Apa tuh? Waktu itu aku ikut karena tahu nggak? Aku pada waktu itu aku tuh lagi main badminton sama teman-teman aku. Karena mungkin capek nih ya, buka grup. Aku tuh bukan bacanya seleksi, kan itu pas di awal tuh di-share seleksi Young Presenter ya. Aku bacanya bukan. Seminar Young Presenter. Jadi aku tuh nggak tahu Jauh kalau banget ya. iya kan? Jauh banget, Mbak. Iya, Mbak, makanya jauh banget, Makanya Mbak. burem ya. iya, Capek yang lain. iya, bener, minus. Capek Kak Rehan, aku tuh lagi capek. Mas Koko seminarnya di mana di sini? Mas Koko Aku seminarnya di nggak mana? tahu, nah karena mungkin ini seminar nih, ikut iseng-iseng. Pas aku lihat kan kapan ya kita kemarin Ini hari kita apa? ini hari Kamis. Hari Kamis. Ya, Nah, Kamis. aku tuh mau cek lagi kan hari Kamis nih. Di jam berapa sih itu tuh seminarnya? Jam berapa sih? Tiga. Jam Jam dua siang, nggak? siang pokoknya. Siang pokoknya jam siang. Sedikit cerita lagi nih, kami kemarin tuh sempat ini ya, sempat apa kayak sempat problem gak sih sebelum dari tes itu gak sih? Soalnya Maksudnya? berkas-berkas yang pada batch 1 itu baru dikasih tahu berapa ya? Hamin jam kan Hamin iya kan? jam. Beberapa Hamin jam sebelum interview. Pada batch 1 kemarin. CP gitu ya? Iya, kayak CP itu tuh. Makanya waktu aku di bus aku tektokan sama si Ulima. Iya. Gimana Sempet kan? ini nih. Bingung karena harus ada CP sama ngirim video gitu. Iya. Nah, balik lagi ke topik tadi. Seminar. Jadi aku tuh bacanya seminar. Pas mau malam Kamis, hari Rabu kan mau lihat jam berapa tuh seminarnya. Seleksi Sumpil. Sumpil. Aku tuh udah nggak punya persiapan banget, kayak aduh pasti nemuin orang-orang hebat nih ya, namanya seleksi kan. Mau nggak ya dateng nggak ya besok? Mikirnya sempet malam itu tuh mikir kayak dateng nggak ya besok. Tapi pada saat itu aku mikir kayaknya mendingan nyoba daripada nggak sama sekali, kayak kata pepatah tuh ya, mendingan sekalian kita tuh gagal daripada nggak sama sekali. Jadi waktu aku dateng nih, pas aku dateng juga sepi. Ternyata aku yang kecepatan. Udah salah baca, kecepatan pula. Datang aku ya, Mungkin datang. dari situ lah dia udah on time lagi ya. Maka iya bener lagi. Selama ini dia Jangan diwacari. dia nggak Pertama pernah kali ini ya. nonton. Pertama dan terakhir dia on time guys. Karena aku trauma, teman-teman. Aku trauma datang cepet karena teman-teman yang lain tuh belum datang, aku udah datang. Mungkin semangat ya, datanglah aku ke bawah. Permisi Mbak, ini aku mau daftar yang seleksi tadi. Ya mungkin dari sana baru tuh masuk beberapa orang, ada Tingkis sama Ulima juga, sama ada Aji juga yang nyusul. Betul. Nah dari situ tuh duduk di bawah. Terus Tingkis nih, makasih Tingkis udah ramah, dia nanya. Iya, dia nanya guys, dia nanya kayak kamu dari mana gitu. Jadi kan dari tadi di sini. Jadi aku tuh yang awalnya gugup tuh jadi kayak udah mendingan nih, udah dapet temen juga kan. Gitu. Jadi aku di sini berawal dari salah baca. Jadi teman-teman yang di rumah yang nonton nih lain kali harus teliti nih. Tapi ternyata enggak ini ya Kak. Apa yang kita anggap salah itu ternyata enggak selalu salah. Karena apa? Mungkin kalau aku enggak salah baca kemarin, Nggak akan ikut tuh. nggak akan ikut karena dipikir seleksi kan takut nggak mau nih, tapi karena salah baca mau nggak mau udah ngelis di grup LPM harus datang kan, daripada nggak sama sekali. Ya, fair. Ya udah deh, gas aja nih. Ya udah, Keren gitu banget. jadinya. Keren. Nah langsung kita geser ke samping. Yeay. Oke. Wah, gila sih. Sumpah ya, teman-teman Tribuners keren-keren banget dari cerita mereka ini, sangat luar biasa sekali ya. Tentunya juga yang diterima juga yang nggak kaleng-kaleng. Aduh, ini giliran aku buat cerita, cuma agak nervous sedikit karena diliatin oleh orang-orang hebat di sini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Wow. Kayaknya kalau misal buat cerita aku, sebagian cerita aku nih udah diceritain oleh temen aku, ada Aji sama Ulima tadi itu kan.
Yang pasti pertama, kami itu lewat wadah yang namanya LPMGS Unsri, Lembaga Pers Mahasiswa Gelora Sriwijaya Universitas Sriwijaya. Jangan lupa join open recruitment ketiga nanti. Tapi untuk Unsri doang. Untuk doang. Gitu. Kalau semisal Kalau sih nggak boleh nih gabung LPMGS. Udah berlari. kan udah ada. LPM Polsri. Nah, singkat cerita itu ada undangan dari Humas gitu kan. Taunya itu undangan dari Tribun dan di situ kita yang kayak saling siapa cepat dia dapat. Nah, di situ tuh yang kami tuh kayak langsung ngelis gitu kan. Pinky 1, kedua 5 dan yang ketiga Aji. Singkat cerita 3 gitu. Cuma 3. 5 harusnya kemarin. Iya, harusnya 5. Yang 2-nya berhalangan hadir. Tapi mereka daftar gitu. Daftar. Iya, daftar tapi nggak datang gitu kan. Iya, karena ada berhalangan lah gitu ya Kak. Karena itu tuh undangan dibatasin 5 gitu. Nah, singkat cerita ya udah kalau misal ada kesempatan di depan mata kenapa nggak diambil gitu kan. Dan berhubung juga kami tuh emang kayak pengen banget buat magang, apalagi ini tuh dunia aku banget gitu loh. Dunia News lu anchor. Dunia lu banget itu. Dunia gue banget ini. Asik. Presenter gitu kan guys. Terus juga ya tentunya pas seleksi ketemu sama orang-orang hebat juga yang kayak mereka gitu kan, yang kalau semisal ngomong pada pinter, terus bernada banget intonasi. Di sini juga ada yang bisa MC, news anchor, yang kadang jadi moderator, ada juga mbak-mbak beasiswa dan lain sebagainya. Luar biasa banget. Dan singkat cerita abis wawancara seleksi nggak lama kemudian 1 minggu ya jeda ya. Iya, 1 minggu kita. jeda itu aku kayak feeling aku biasa aja karena aku udah pasti masuk insyaallah. Ya sombong. Itu kayaknya sombong deh. Kayaknya sombong deh. Sombong yang kayak gini nggak apa-apa nggak sih? Ya siap. Ya udah masuk dan alhamdulillahnya di sini mungkin bisa jadi tempat aku bertumbuh gitu kan. Entah itu mulai dari soft skill sama pengalaman hard skill aku di sini tuh emang bener-bener buat nge-improve diri aku dan teman-teman Genju yang sangat luar biasa pada hari ini, yang tentunya juga nge-improve semua skill yang ada. Mungkin itu dia. Wow. Bentar Gis, aku potong ya. Iya. Masih ingat nggak kamu waktu kita udah mau pulang ya, udah setelah diwawancara, setelah tes juga tuh kamu ingat nggak kita pernah ngomong semoga kita bertemu kembali ya? Iya. Apa? Semoga kita. Circle cewek doang. Terima kan? Aman. Padahal baru pertama ketemu udah cocok nih. Jadi nggak mau pisah, terimanya barengan. Kalian tahu nggak teman-teman ya? Kalian tahu nggak teman-teman? Kalau semisal mereka waktu interview tuh hari pertama, batch pertama, pulang dari situ langsung bilang, "Payo kita foto boot." Payo kita foto boot langsung ngomong. Katanya ayo kita kenal. Padahal itu baru pertama dan nggak sampai 24 jam kenal Ji. Betul, tapi percayalah sampai sekarang belum pernah foto boot mereka. Bertiga itu belum pernah foto boot. Balik ini kita foto booth. Ya udah. Balik ini. Di BIM. Payo kita foto booth. Tungguin kami ya. Ya payo. Tapi kan Berdelapan. sama 2 udah. Udah ya. Luar biasa. Mungkin segitu ceritanya. Next. Oke, lanjut nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalam. Oh, enggak. Itu enggak pakai opening gitu ya nanti. Oke, jadi kalau cerita aku sebenarnya nggak jauh beda sih sama si Wawa tadi. Karena kami di-chat oleh dosen yang sama yang membimbing kami untuk jadi MC pada acara-acara yang ada di fakultas kami. Nah, jadi awalnya itu nggak ada angin, nggak ada hujan, scroll lagi santainya di atas kasur gitu kan. Tiba-tiba masuk notif dari dosen. Tentunya panik sebagai mahasiswa kan. Aduh, kenapa nih? Apakah saya membuat masalah? Oh, ternyata enggak. Ternyata tiba-tiba pas dibuka chatnya, Rehan nanti ikut ya. Waduh, ikut apa ini? Dikirimkan poster. Oh, ternyata Young presenter gitu. Dan itu pada awalnya sebenarnya jujur itu kurang menarik karena aku tuh memang senang Bisa-bisanya ngomong. bilang kurang menarik ya. Senang ngomong, tapi kayak kenapa ya? Entah kenapa feelingku kayak males nih sebenarnya kan. Karena lagi enjoy-enjoynya gitu. Cowok nggak sih? Cowok Iya, nggak sih? karena ya wajar lah ya, namanya cowok juga males gitu kadang kan. Akhirnya tapi karena ini permintaan dari dosen kayak katanya Wawa tadi ya, mungkin dosen tuh udah percaya sama kita. Jadi ya nggak mungkin dong kita mengkhianati kepercayaan itu. Akhirnya ya udahlah, coba aja dulu kan. Dan itu sebenarnya
kami itu bertiga. Ada satu lagi namanya Akbar. Akbar ini juga sering nge-MC, tapi ya beliau tuh udah banyak job banget. Jadi mungkin salah satu kenapa Allah nggak ngelulusin dia karena dia udah kebanyakan yang diurus gitu. Udah dapet beasiswa Genbi terus dan lain sebagainya. Pokoknya banyak organisasi. Akhirnya yang lulus cuma aku sama Wawa dari dosen yang ngirim kami gitu. Dan pada pertama kali lulus, jujur nih, pas ngebuka chat Anda diterima, Anda lulus gitu, ekspresi saya tuh bukan seneng gitu, malah ya Allah. keterima gitu. Enggak, bukan sombong, karena kenapa ya? Kayak di saat-saat lagi banyak kosong tuh, aku tuh pengen banyak istirahat dan belajar yang fokus-fokus aja gitu loh. Tapi ternyata Allah pengen coba deh tingkatin lagi nih skill kamu di bidang presenter ataupun ngomong-ngomong lah. Soalnya dulu nggak dibiarin nganggur. ya mungkin gitulah ya. Karena dulu pas di pondok itu pernah ikut namanya kami itu JMK, Jamiatul Khotobah, dan itu tuh belajar public speaking. Itu semuanya diajarin mulai dari siaran radio, membawa berita, cara ngomong depan orang-orang banyak gitu. Tapi ada satu ilmu nih teman-teman yang aku nggak dapet dari JMK itu. Apa tuh? Gimana cara ngomong depan kamera? Nah, iya Karena sih, benar sih. sampai hari ini aku pun ngomong depan kamera masih kayak gugup-gugup gitu. Tapi kalau mau 1.000 orang, 2.000 orang depan aku ngomong di atas panggung depan mereka berani aku. Tapi kalau depan kamera tuh kayak aku tuh masih kepikiran apa ya komentar orang-orang ketika ngelihat video aku ngomong ini gitu. Itulah yang ngebuat aku sampai aduh males sih ikut-ikut presenter gini nanti gimana komenan orang ya, tapi karena udah dibuatin poster juga ucapan dari fakultas mau mundur malu ini nggak mungkin dong dihapus nanti poster itu kan ya udahlah akhirnya lanjut aja gitu pas udah lulus gitu. Oke. Tapi aku ada penasaran deh. Apa Aku tuh? ada penasaran deh. Kan pas kita pertama-tama ya, kan kita job desk kita tuh kan disuruh bikin LOT ya, live Iya. on tapping. Jadi teman-teman waktu pertama-tama kita tuh disuruh bikin live on tapping, di mana kami ini disuruh ambil video kami sendiri ngebahas sebuah kejadian atau peristiwa. Nah, mungkin kita bakalan sharing nggak sih kayak pengalaman kita tuh gimana waktu pertama kali kita ngambil video LOT gitu. Kan kita kan ibarat kata gini deh, kita kan belum pernah nih kayak kata Kak Rehan tadi kan, dia di JMK nggak diajarin untuk ngomong di depan kamera tuh kan ya. Nah, jadi kan pasti ada gugupnya nggak sih? Apalagi Kak Rehan tuh yang videonya paling banyak di TikTok. Video Kak Rehan paling banyak teman-teman. Dan itu temanku bilang pas ngelihat video kamu kan aku ngakak katanya. Kenapa kata ngakak? Gak tahu pokoknya ngakak aja katanya. Jadi dari situ aja aku udah makin trauma gitu ngomong depan kamera gitu kan. Kenapa nih orang ngakak kenapa? Padahal aku membawakan berita gitu kan. Dan emang waktu itu karena beritanya lagi meledak ya akhirnya videonya naik gitu viewsnya gitu. Iya, nah mungkin bisa kita ceritain nggak sih? Oh, boleh. Mungkin dari siapa ya? Dari Dari Wawan tengah deh. sekarang, dari tengah. Gimana sih Tadi waktu LOT pertama kali. Iya, gimana sih kesan pesan atau gimana perasaannya pas udah dapet job desk pertama kali disuruh bikin live on tapping? LOT pertama kali. Oke. Oh, yang pasti aku tuh juga belum paham ya gimana konsep LOT yang sebenarnya. Mungkin teman-teman juga belum terlalu paham awalnya tuh kan. Dan pada saat itu disuruh 1 minggu itu berapa? Satu ya? Satu minggu. Iya, pokoknya sebulan ada 4 dan awalnya 1 minggu itu harus 1. Nah, itu benar-benar bingung banget karena belum pernah ngerasain dan akhirnya kayak dipresin oleh Kak Sadamnya dibikin 1 bulan itu 4. Nah, jadi itu tuh agak Sama aja sih sebenarnya, Ya, cuman sebenarnya waktunya sama aja. aja. Cuman waktunya aja gitu Iya, yang cuma beda. agak longgar, Jadi pengumpulannya agak dilonggarkan, jadi dalam deadline sebulan harus pengumpulannya 4 agak gitu. longgar. Jadi pada saat itu kalau nggak salah pertama kali aku LOT itu Layo, drainase. iya, Indralaya, Danau Unsri. Oh, Nah, iya, itu Danau, Danau iya. Unsri. Itu tuh ternyata juga lumayan rame. Itu view-nya sampai seratusan. Iya, FYP karena mungkin itu
ngelihat pemandangan ternyata di Layo itu ada danau Dan Gilstream. ini juga kayaknya Ulima pernah cerita deh, dari yang danau itu dia sempet dipanggil orang nggak dikenal, ya nggak? Yang katanya tuh ini mbak yang Oh iya, nah iya, Iya kan? Gara-gara mungkin orang di Indralaya tuh tahu muka aku, gara-gara ngelihat video itu viral, jadi setiap aku jalan, waktu itu aku makan sebelah, aku jalan, mereka langsung bilang, itu nggak sih kakak-kakak, pokoknya mereka tuh bahas-bahas gitu kayak, aduh, iya. jadi famous dadakan. Iya. Artis dadakan, guys. Iya. Nah, dari situ tambah semangat. Dari situ sih, guys. Pokoknya yang awalnya tuh memang deg-degan, tapi pas udah di-post bener-bener kita udah terjun, itu tuh bakal ketagihan. Bener gak? Ketagihan kan? banget. Nah, iya ketagihan banget. Mau lagi. Mungkin itu dari aku. Luar biasa. Oke, boleh dari aku. Awalnya itu kalau depan kamera pastinya kita tuh malu-malu. Nah, jadi konsepnya itu kalau misalnya Ulima di videoin kan. Nah, jadi Siapa tuh? Di video siapa tuh? Di video siapa tuh? Di antara kita berlapan ini konsep selfie, video selfie itu cuman aku ya, kayak gitu ya. Kayak aduh ini kayak gimana ya, karena kalau di videoin tuh kayak nanti dilihatin orang kayak Ulima tadi, dan kayak itu mau berita apa yang kita tahu tuh kayak berita yang hot banget gitu ya, kayak kebakaran atau apa gitu. Ternyata kita dikasih materi itu mudah banget padahal ya, kayak dibebaskan. Jadi waktu itu kan sempet buat video live on tapping sampah gitu ya, sempet viral gitu kan ya. Sempet viral karena satu hari setelah bikin video itu sampahnya langsung dibersihin gitu kan. Iya. Sangat Power, the power of LOT, kekuatan. Itulah enaknya kita magang di Genjo Tribun Sumsel. Iya. Enaknya itu, Jadi kita bisa berdampak. Jadi banyak juga yang bilang, oh ini Ana ya gitu ya. Terus ada juga tetangga tuh yang bilang, tetangga kan cuma tahu nama aku Ana gitu kan, nggak tahu nama panjang Siti Warsiana. Katanya ini Ana kok dia namanya Siti Warsiana ya, kayak nama apa bukan nama asli katanya. Terus ada yang tetangga itu Siti Warsiana memang namanya gitu kan, bukan karena nanti takut viral atau apa gitu. Itu sih kalau dari aku. Oke, boleh lanjut. kawan ini Ke Tasya. Ke Tasya. Oke, Tasya. Boleh. Kalau aku sendiri sih, kalau LOT kalian sama nggak sih? Kalau pas udah di depan kamera tuh padahal udah kita prepare ya, udah ngapal, udah pahamin, pas depan kamera itu lupa. Betul. Itu sih yang paling sebel. Dan juga aku tuh teman-teman sering diomelin oleh Kak Molly. Karena Tasya one take ya, tolong one take, dan aku tuh nggak bisa one take. Kalau bisa 1000. Jujur iya nggak bisa one take dia, sumpah. Aku nggak bisa one take, bisa one take ya, teman-teman. sumpah. Jadi Kak Molly tuh pasti ngomel. Dah males nih kakaknya sama kau nih Tasya, kau nggak bisa one take. Dan aku cuman Tapi gak cuma gitu. Tasya sih yang nggak bisa one take, aku juga. Ini. Tapi aku sabar, guys. Ya sabar guys. Tapi kalau problem cewek nih ya, ini sepengalaman aku ya teman-teman ya. Kalau semisal aku kemarin tapping sama Tasya yang di KI, bagus nih, udah bagus suaranya nih, tiba-tiba Ji ulang aku jelek, kayak itu dia maksudnya. Bener Ji, nah Gitu ini ya, nggak bisa one take. penampilan nomor Iya, satu. penampilan nomor satu, Dan Ji. ini sih Ji, sih. sempet aku tuh kayak gimana ya, geleng-geleng. Jadi gini teman-teman, aku tuh udah ya giliran LOT nih Ji, aku udah bawain beberapa berita dari kampus aku nih Kak. Dari kampus aku, dari kayak seminar atau lomba, dan itu kan aku tuh prepare banget ya, bener kayak Tak Aji tadi. Ji harus cantik Ji, jadi kan harus cantik nih. Tapi teman-teman, yang cantik tuh nggak FYP. Kalian tahu yang FYP yang mana? Yang jelek, yang banyak aibnya. Aku tuh shock, terus sempet terus dicat sama teman aku dari jurusan lain. Tas, apa kata aku kan? Ini kamu bukan sih? Aku lihat, iya aku, kayak bukan kamu, jelek banget. Itu sakit banget teman-teman, karena ternyata yang FYP tuh yang lagi akunya tuh nggak siap, yang banyak aibnya gitu. Jadi kayak aduh gimana nih Terkadang ya. kalau kita berlebihan prepare tuh justru malah nggak Iya, baik ya. giliran Nggak nggak sih, prepare sama perhatikan sekali orang. gitu. Iya. Karena kan kemarin tuh kenapa aku tuh nggak siap-siap Kak, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya ya, rapi banget, cantik lah pokoknya tuh, karena itu tuh udah di
tanggal akhir di bulan. Pokoknya tuh belum penuh target. Kan kalau 1 bulan tuh 4 kan ya. Nah aku tuh baru kekumpul 3, jadi kurang 1. Jadi aku buat pada hari itu. Nah itu kayak ya udahlah, yang penting kumpul. Gaya-gaya mahasiswa banget nggak sih itu? Yang penting kumpul deh. Ternyata rame. Ya ampun. Jadi Kayaknya itu udah hukum alam gak sih? Iya. Giliran kita udah cantik-cantik, malah viewersnya biasa aja. Kalau sudah kita jelek giliran jelek naik. naik. Kalau Sama cowok kayak- gimana tuh Kak Re? Kita jalan Naik juga sih kalau jelek. Iya, gak ketemu Ah, orang. bener. Giliran lagi kayak Jelek kayak gembel, ketemu kelas. Sama Ketemu kayak kelas semua orang kenal. 5 barang kalau dicari nggak ada. Nggak ada. Kalau Giliran nggak dicari depan ada. mata. Hukum Iya. alam guys. Oke, keren. Keren. Coba ada dari sisi cowok nggak sih? Dari sisi Nggak. cowok. gimana? Boleh nih kita lempar ke Kayaknya kita nih nggak jelek, nggak bagus juga. Sama aja ya. Sama banget. kalau prinsip Aji itu yang penting kumpul, Mas. Yang penting kumpul. Oke, mungkin lanjut dari sisi cowok dari yang Kak Re kali ya. Enggak dong, situ dulu dong. Kamu dulu gak Kamu sih? dulu. Kamu Iya. yang tadi dari tengah. Ya, sudah Kak Mal tinggi. Aku Tasya, aku klarifikasi ya. Jadi emang gini Klarifikasi. Tribuners ya. Aku tuh kalau di depan kamera aku usahain banget one take. Karena menurut aku kalau kita berkali-kali take itu tuh waduh udah buyar gitu, konsentrasi sudah buyar, make up udah nggak press lagi. Makanya aku kalau buat video usahain one take gitu. Jadi ya minta maaf aja ya kalau emang kamu ngerasa diomelin Tasya. Profesional ya, profesional. Malum dia Karena omelin Tasya kakak tuh guys ya senior. prepare itu lama banget. Sumpah aku sampai kayak aduh sabar ya Allah, sabar Tasya. Nah tapi ngomongin soal LOT, aku sebenarnya tuh aku tuh jadi kalau seandainya ada apapun di jalan ya, kan biasanya aku cuek nih kalau ada apapun di jalan kayak ya orang itu mau jatuh ya jatuh gitu ya. Tapi ya maksudnya aku cuek-cuek bebek aja gitu sama tidak berperi sekitar- kemanusiaan ya sama teman-teman. hal-hal sekitar. Tapi sekarang aku tuh jadi kayak wanti-wanti kanan kiri. Ada berita apa nih gitu? Apa yang bisa diberitain hari ini gitu? Apa yang bisa diberitain? Tapi Gitu. kayak, Oh. Kak, semenjak kita kayak nyari-nyari kayak tadi tuh kan, kalau misalnya kita nyari, malah nggak ketemu. Oh, sih, Pas betul, kita aku nyari setuju berita, sih. Kok nggak ada ini berita, perasaan bagus-bagus baik ini jalan. Tapi giliran kita jadi nggak nggak ada berita. kalau di jalan enjoy ya, Iya kan? dengerin lagu. Kayak aku juga tipe orang yang kalau di jalan tuh pakai headset dengerin lagu. Tasya tuh. Tapi semenjak ada LOT aku lepas headset aku. Nengok kanan, nengok kiri. Kayak nyari banget. Nyari bahan kan? Banyak pikiran. Aku lihat truk jatuh aja langsung kayak, aduh HP mana nih HP gitu. HP mana nih? Gitu. Kemarin kecelakaan ya. Hah? Mau dijadiin LOT? Habis kecelakaan LOT diri sendiri. Iya, yang kecelakaan dia LOT. Tuh kan Tribuners jadi itu ya. Nah tapi ngomongin soal LOT, waktu itu kan aku pernah LOT-in bakso bakar depan Iba dan itu emang enak banget. Dan ternyata itu mamangnya tuh ngerasa dapat feedback gitu. Dan beliau tuh sampai sekarang tuh kayak nyariin aku pengen ngasih bakso bakar gratis. Tapi aku Boleh diwakilin nggak sih? Boleh diwakilin nggak sih? Boleh diwakilin nggak sih? tapi aku belum sempat. Gimana kalau aku ajak teman-teman aku 8 ini ya? Nggak diwakilin nggak Yes, sih? sekarang yuk. buat Mangwell tungguin kami ya. Kami ambil bakso bakar gratis itu ya. Mungkin itu aja sih kalau aku LOT. Lanjut, Tingkis. Oke, boleh. Dari Kak Wa dulu. Deket dulu ya. Kalau untuk live on tapping ya, aku yang paling sering live on tapping itu di kuliner. Jadi untuk first impression aku kayak aku paling menunggu momen dimana harus liputan di lapangan langsung, ya nggak sih? Iya, benar. Karena rasanya tuh kayak feelnya tuh bener-bener, wih ini loh wartawan asli tuh kayak gini gitu. Iya betul. Jadi rasanya di kantor dengan yang di lapangan tuh beda. Jadi kita tuh ikut merasakan apa yang sedang dialamin gitu loh. Yang terjadi tuh kita bisa ngerasain. Jadi aku lebih seneng di lapangan. Makanya untuk live on tapping itu kayaknya yang paling sering ngirim aku deh. Ini paling rajin. Ini Yang paling rajin guys, itu Hawa. ini adalah the queen of live on tapping. Paling banyak gitu. Paling rajin dia. Paling rajin. Iya, kenapa? Waktu kita ngumpulin, ada kan kita ngumpulin di Google Drive. Iya, iya. Hasil dari karya-karya itu kita Yang lain nggak ada ngumpul. Jadi kan aku malam-malam tuh baru mau ngumpul jam 11:30 kayaknya aku itu punya Kak.
Wah, 1, 2, 3, 4. Paling rajin. The Queen of Life on Tapping. Lanjut The Queen. Oke, jadi ya emang bener sih karena aku paling menunggu momen karena dari ada kan yang kita tanda tangan kontrak itu kan guys. Iya. Kita bilang kan, aku bilang sama HR-nya, ini Mbak kira-kira kami bakal turun lapangan nggak ya? Pernah nggak sih Tingki samping aku waktu itu? Aku nanya terus kata Mbak Yuni ya, katanya bisa aja, cuman tergantung dari pembimbing kita gitu, udah membolehin atau belum. Jadi aku tuh udah mengkode-kode nih kan, kapan ya Kak kita turun lapangan. Berarti Kawa ini emang udah nargetin Iya, dari awal guys. aku udah ngincer live on Udah tapping. nargetin dari awal. Jadi sampai di mana aku kulineran itu aku live on tapping di Ayam Geprek Amanda. Kalau kalian tahu guys, Ayam Geprek Amanda waktu itu aku chat bapaknya kan, Pak aku mau beritain nih ayam geprek bapak, karena emang sambalnya tuh enak guys, sotonya tuh enak juga, karena dengan harga 10.000 bener-bener komplit. No sponsor. Endorsement. Enggak sponsor guys ya. Aduh bahaya. Karena ini emang serius guys, untuk di kantong mahasiswa itu bener-bener worth it guys. Terus apalagi es apa sih? Nyoklat ya kamu? Bukan, ya kalau es nyoklat ya pernah. Cuman di Ayam Geprek Amanda tuh ada es Teh, juga, oh. ada es teh, ada es jeruk, ada es apa sih aku lupa. Yang es campur kayak gitu loh, tapi iya es teler. Es teler itu 10.000 enak penuh full. Jadi semenjak aku itu kan lumayan ya, lumayan banyak tuh ya. Terus aku beritain lumayan rame tuh. Jadi setelah dari itu kan aku ditawarin bapaknya, Wawa kapan mau makan sini lagi katanya. Mau dikasih gratis ya. Gratis semua. Gratis Iya semua. guys. Jadi setiap aku kulineran itu aku nggak, alhamdulillah ya, nggak pernah bayar. Iya. Sampai sekarang aku makan di sana aku nggak pernah bayar. Kak, paling ayo siang ini aku. Ayo. Iya, ayo. Ngomong-ngomong jadi lapar. Jadi hari ini bawa krunya kan. Nah, Ini bukti. Tahu nggak kata bapaknya apa? Apa tuh? Sebut aja nama Wawa. Sebut nama Wawa 3 kali. Wawa. Bang bakso. Mungkin untuk live on tapping itu sih. Aku terima kasih juga ya Pak sudah memberikan makan gratis. Banner Wawa pernah makan. lucunya please. Oke, mungkin itu sekian guys. Jadi bisa untuk motivasi untuk adik-adik selanjutnya. Itu makan gratis. Untuk makan gratis saya guys. Itu benefit. Oke, itu benefitnya guys. Jadi Benefit itu. pinter-pinterlah kita mencari peluang guys. Ayo, Betul. Dikasih Iya. tips nih oleh Kak Wawa. Iya, kita kan sudah berada di mana tempat yang lumayan ternama ya guys, Tribun Sumsel dan Sriwijaya Sriwijaya. Pos. Jadi kita harus memanfaatkan hal tersebut guys. Betul. Untuk iya itu, tapi untuk hal positif. Iya betul guys. Apalagi kayak kalau semisal kayak kita tuh ngebrandingin diri terus nak kemana deh magang di mana Tribun guys. Sriwijaya Pos kayak mereka tuh langsung wah keren banget gitu, salah satu privilege magang di Kalau aku Tribun yang tingkis Sripo. kuliah nih, kalau kuliah itu kan aku juga punya ID card ya. Iya. Jurusan aku. Saking aku tuh bangga banget udah keterima di sini, aku nggak pakai lagi ID card jurusan. Wow. Kalau datang parkir motor tuh kan kayak gini nih, misalnya kebalik. Iya. Siap. Jangan kalau bisa dong, ada teman-teman kan lagi kerja kelompok. Liatin dulu Ini mirip ini nggak sih yang di TikTok itu nggak sih? BUMN. latihan dulu nggak sih Ji? Latihan kan sebelum keterima. Siap. Oke, mungkin itu guys. Next boleh? Keren. Dari ketua kita Siapa? Iya. Udah. Ini aja. Ini belum. Oh ya, tinggi belum. Ahem. Katanya ahem. Udah lanjut. Kalau misal ngomongin tentang LOT pertama kali itu aku di, ada yang tau nggak di mana? Landmark Unsri. Bener banget guys. Dan ini tuh juga yang salah satu yang menarik juga.
karena LOT ini salah satu job desk yang paling aku tunggu. Karena sama kayak Kak Wawa tadi, job desk yang tapi aku mau enggak, karena banyak kerjaan. Nah, di situ tuh LOT pertama kali itu tuh yang kayak the real aku turun ke lapangan, diliatin orang rame-rame. Ya Ulima ini partner aku, kameramen, dia yang kameramen aku. Di situ tuh yang kayak tegak di lapangan, orang tuh yang berdiri, terus orang-orang tuh yang pada yang kayak rame-rame ngeliatin aku tuh yang kayak siwer-siwer gitu loh. Tapi itu tuh jadi favorit skin karena aku tuh yang kayak main karakter di situ. Pasti dalam hati mereka tuh kayak ngapa nih anak ngapain tuh Nah, Tribun Sumsel. Belum ada ini Oh guys. iya. Banget. Belum jadi aja udah bangga, apalagi teman-teman, udah jadi. kita tuh selalu kayak ngejar-ngejar Kak kapan ya ID card biar pas turun tuh tambah bangga kan dari ibu nih gitu. Jadi ini nggak cuma perjalanan LOT tapi perjalanan Q card, perjalanan ID cardnya juga. Nah, terus ya guys, di saat LOT ini juga pas kami LOT pas bolat, nah tiba-tiba ada kakak-kakak dia ngeliat lanyard kami dari Tribun Seripo. Dia nanya kayak gini, dari mana Dek? Tribun Seripo Kak. Oh lagi ngeliput ya? Iya Kak, kata kami. Dia ada ngeliput produk kakak. Apa dia Kak? Uji aku bubur jagung viral. Dan itu tuh real. Jujur guys, kalian harus cobain LOT kuliner karena itu tuh kami dijejerin banyak-banyak, ya kan, bubur jagung kan, seluruh. Terus kami bilang, Kak biayanya berapa? Tidak Dek, kami seluruhnya bebas untuk kau galau kayak itu. Nah, asalkan kau ngeliput ini. Oh, oke Kak, gas uji kami. Padahal follower 1000. Padahal follower IG 1000. Di posting di Sriwijaya. Iya, di posting Sriwijaya Post juga. Nah, dari situlah guys, pas pulang dari ngeliput bubur jagung itu, terus kan live TikTok nih di Kak Wawa. Ternyata di komennya tuh ada yang bilang, Kak ini tadi yang seleb buat ngebubur jagung itu dari. Iya, kaget cuy. Di situ tuh yang kayak wow, bener-bener kekuatan power dari card ini Tribun Sumsel. Nah, terus itu kejadian bahagianya. Tapi kejadian suka duka ketika ngeliput atau LOT itu kami pernah ditabrak mobil. Oh iya. Nahasnya. Di lampu waktu kita mau foto Iya, waktu kita mau foto. iya. Tapi di hari yang sama aku juga keserempet mobil ya kan? Aku di hari yang sama keserempet, bukan mobil yang nyerempet, aku yang nyerempet. Aku yang nyerempet. Iya. Dan itulah suka duka pas ngeliput. Gak cuma diserempet mobil, jatuh, dari situ kita nangis. Di situ kita nangis pelukan. Kalian bayangin pas ngeliput bolat itu, karena kayak udah capek ya Allah, ini diserempet mobil, nyari bolatnya gak temu-temu, nyasar pula. Kami nelponin partner gak ada yang jawab, nangis di situ, terus pelukan Ulima. Kami udah tahu capek nian. Selamat tinggal dunia. Itu Selamat tinggal positif. dunia. Waktu itu seharusnya bahan tapping kalian tuh punya kita, iya kan Kak Molly? Ingat nggak sih? Punya kita nggak sih? Enggak, ya yang kan itu? kita disepin. Ya, kita Spin. di-spin. Enggak, di awal punya kita Kak Molly yang aku Mereka bisa duluan ngomong gitu tunjukkan. ya. Mereka bisa ngomong gitu. Kita bahan tapping kita berdua tuh. Ya, cowok nyerah aja dah. Iya, jangan nyerah. Bahan tapping kita berdua tuh yang ngebahas tentang chat. Ya, harusnya kita waktu itu tapi ternyata nggak jadi disepinkan yang dapat Iya, Tingkis. kami. Jadi kami nggak jadi Tapi kecelakaan. kalian dapat Yang beritanya kan kecelakaannya- mudah. Iya, Cuaca iya, kan? cuaca. Iya. Tapi di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Betul. Karena ya di satu sisi kita diserempet mobil, terus kita nyasar, pelukan di jalan sampai diliatin orang gitu kan, nangis-nangis di jalan. Ternyata ditawarin bubur jagung gratis. Dan itu nama kami naik dan pada banyak yang kayak minta, ayo dong ini viralin juga, tapi nanti ya next. Tapi ini nggak sih? Tapi apa ya? Di sisi positif dari kalian tabrak kemarin ya. Emang sih negatif sih ya. Tapi setelahnya kita dijajanin. Iya. Tapi setelah kita dijajanin. Tadi terakhir tadi terakhir teman-teman terakhir sama Kak Rehan. Kak Rehan pas kita udah foto studio kan udah mau pulang. Kak Rehan, jadi kan gacuannya Dari kolom chat. Awalnya dari kolom chat. Oh iya, habis itu kata Kak Rehan, jingok lagi ya kalau kemalaman caknya udah jadi deh. Jadi. Iya, langsung mantap
macet kan. Iya. Tidak semalaman. Biar jadi makan gaconnya. Tapi Makasih pulang- ya Kak Rehan. Tapi pulang dari kita makan gacon dibayar Kak Rehan, biasanya dia pergi. Iya. Yang kalian ini ya, Dina, yang nanti ya kalian guys, melihat, nanti kita cerita. yang kalian melihat tapping es krim di Mekah. Ya, LOT Itu. Go International. Itu. Ninggalin kita. Ternyata dia OT-nya sampai ke Mekah. Iya. Wow. Nah, Oke guys, kita kan lanjut. begini. Siapa Kita dulu? tadi kan ngebahas tentang LOT di Mekah. Namun Ya, oke. Ini dia adalah LOT Go International bareng Kak Rehan. yang ngebawa Genjo sampai ke Mekah. Wah, Masya Allah. Aduh. Oke. Amin. Habibi. Jadi sebenarnya itu dari awal sebenarnya udah kepikiran banyak sebenarnya mau LOT di situ kan. Tapi pertama karena kendala HP ku juga waktu itu kan hampir retak ya karena banyak kejadian lah pokoknya lagi dalam bis. Ya pokoknya banyak lah kejadiannya. Jadi yang sempat untuk di LOT itu cuma satu yang di Madinah gitu. Karena waktu di Madinah itu kan kebetulan nyari-nyari sebenarnya sih, nyari-nyari bahan karena kan lihat di TikTok apa ya yang biasanya viral nih di Madinah nih. Akhirnya lewatlah seringan, wah es krim mawar. Apa sih spesial es krim mawar nih? Rupanya cuma di siram-siram mawar aja orang yang beli gitu kan. Es krim apa tuh? Es krimnya es krim susu kurma aja biasa gitu. Es krim biasa. Iya. Oh, itu. Jadi yang viral itu karena di sambutannya itu. Jadi sambil dilempar-lemparin mawar gitu. Sebenarnya ada yang pernah buat konten dan bunga mawarnya dimakan juga, tapi saya nggak berani gitu. Karena takutnya nggak tahu ya ini orang beneran nggak nih mawarnya bisa dimakan gitu kan. Jadi akhirnya saya nggak makan mawarnya. Yang ada orang itu pernah ngebuat konten dia makan juga mawarnya gitu. Dan pengalaman aku tersendiri untuk LOT ini sebenarnya dari awal itu pertama kali buat LOT di Danau Jakabaring. Oh iya. Tapi tidak di-up. Tapi tidak di-up. Enggak di apa? Enggak di-up itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Liatin nggak sih yang kakak liatin nggak sih? Hah? Yang kakak liatin. Iya, yang aku lihat ya di Danau Jakabaring. Dan itu tau nggak, teman-teman ini pada punya partner gitu kan. Aku sama tripod. Jadi aku LOT sama tripod. Kalau mereka malu berdua, saya malu sendirian. Jadi begitu taruh tripod ngomong gitu kan, ngoceh-ngoceh sendiri. Waktu itu belum ada ID card, jadi orang tuh ngeliatin ngapain orang ini. Kira orang mau jadi Live TikTok. Iya. Jadi awal-awalnya kayak malu banget gitu kan. Lagian sih rumah jauh sendirian. Diliatin orang-orang pakai tripod, dikira kan mau apa live TikTok mungkin joget satpor gitu kan. Ternyata waktu pertama kali itu ya gitulah. Buat Udah. untungnya Banyak gimmick. untungnya ngomongnya lancar gitu kan. Tapi ya kenapa nggak di-up tuh karena mungkin masih kurang bagus juga menurut akunya gitu kan. Karena namanya belajar ya, first time gitu kan. Dan yang kedua itu di perpustakaan Uin Fatah Oh kampus B. iya, yang kedua. Itu ada kantin di dalam perpustakaan. Yang biasanya perpustakaan itu kan tempatnya hening gitu kan. Nggak boleh ada bau-bau makanan, itu ada kantin gitu lantai dua. Akhirnya Tapi video itu aku seneng opening kamu kan kayak Iya. itu Lagi transisinya bagus. Kenapa openingnya seperti itu? Karena saat itu si kameramennya teman aku, jadi dia yang nyaranin gitu kan. Roysan Aziman itu kan teman saya itu. Say hi dulu, Roysan. Jadi Roysan ini termasuk salah satu kameramen di kelas saya juga, karena paling pinter banget itu nyari-nyari angle gitu kan. Dan sesudah membuat konten di situ di lantai 2 itu, aku tuh ada satu orang nih, dia nih mondar mandir terus gitu, ngeliatin aku pas ngambil live on tapping. Begitu selesai konten dia nanya, "Kak, konten kreator ya?" katanya. Astagfirullah, bukan, aku bilang. Ini magang di Tribun, kata aku, wartawan itu, jurnalis. Oh. Jadi akhirnya semenjak hari itu ya udahlah. Pokoknya jangan peduliin sekitar dulu deh. Yang penting coba-coba dulu gitu. kalau Tasya ditanya itu iya wartawan. Kalau Tasya beda lagi. Aku wartawan Tidak, Ji. Dia nggak nanya pun wartawan.
Oke, lanjut ke Aji, lanjut Ji. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Udah. Sebelum klarifikasi ya, waktu awal-awal itu tuh sebenarnya selain dari LOT langsung, kami juga tapping di studio. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau tahu nanti kalau semisal job desk editor itu awal-awal, LOT yang di lapangan itu diedit sendiri dan tapping di studio itu yang editnya aku. Kalian bayangin 8 video yang aku edit sehari sampai akhirnya sebulan aku nggak ada ngirim LOT. Ternyata nggak ada ngirim LOT. Aku edit. Makasih Aji. Makasih Aji. Aji ini guys, Aji ini adalah the king of editor. Wow, luar biasa. Sampai guys, aku tuh pernah udah cantik-cantik tuh ya, tapping di studio. Udah paling rapi lah itu, tag-nya berkali-kali. Nggak di post, karena kenapa? Nggak diedit Aji. Sampai sekarang nggak Malu diedit lah, Aji. banyak job. Karena 8 editan, 8 Iya. video yang Mau diedit. ngeluh nggak bisa kan? Mau ngeluh nggak bisa karena aku minta tolong sama Realitanya begitu, ya. mau minta tolong sama Aji, nanti Aji bilang gini, ya sudah edit deh baik. Jadi sudahlah, mendingan diem baik. Oke, lanjut lagi Ji, lanjut. Maaf ya. Tapi aku pernah ngupload sekali LOT di bulan kedua teman-teman. Di bulan kedua aku LOT, itu aku bingung nak nambah apa, nak ngebawa berita apa. Jadi aku ngebawa berita sama kayak yang Tingkis itu Landmark Unsri. Tapi beda hari. Tapi itu live on studio ya? Enggak. Tapping juga? Live on Studio kan? Deng, live Kalau on aku studio tapping itu. Iya, di kamu ini. tapping. Di langsung di lapangan. Intinya satu, aku nggak pernah ngambil live on tapping di lapangan teman-teman. Karena sibuk edit. Maaf. Sok sibuk. Maaf atasan. Izin. Aku udah tunggu tuh, udah di post belum ya, Senin, Selasa, Rabu. Ji, kok belum di post ya video aku? Iya, pas. Tidak aku edit video aku kemarin, jadi aku kirim. Jadi kan Kak, pas nak diedit lagi kan nggak basi kan berita. Terus sudah lah Ji, nggak usah. Padahal itu yang paling banyak. Berita Ayam. Ayam. Tapi ya Kayak kemarin ada 2 ya, nggak di Ayam editnya. sama Ayam sama emas nggak sih, emas apa emas? bukan. Emas kakak kan? Enggak, aku edit. Iya, tentara. Kamu nih kayak dia deh. Tentara. TNI. Oh iya, kamu dua tak enggak deh. Iya. Parah sih. Yang aku juga tidak di postnya. Tasya bolak-balik Instagram terus loh itu Ji, dari Senin sampai Serius Ji, aku tuh tunggu dikit-dikit, Karena aku Ivana tunggu juga kan lah, aduh belum ya punya aku. Kayak aku tanya, Ji, ngapa lo yang kemarin belum dikirim? Iya, tas Belum aku edit, itu ada aku kirim. Jadi Kak, jujur seminggu tuh ngapain aku bolak-balik tuh ya, ngecek sikot juga kate. Aku fokus ini, aku fokus ngedit program KWK. Jadi teman-teman kalau misal kalian nanti jadi Genjo ya pada Januari nanti ya, semoga kalian ngelanjutin dari program KWK atau Katong kita ya teman-teman ya. Benar. Atau ada program baru mungkin nanti ya. You never know that. Kreatif Never baru. know that, Ya, tungguin program-program yang luar biasa dari Genju Generasi Young Journalist. Yeay. Next apa nih guys? Udah habis? Terakhir apa? Udah habis nih, ganti. Karena tadi kita udah cerita tentang live on tapping, suka duka kita. Next, kira-kira ada apa aja sih job desk kita jadi Genju atau generasi yang jurnalis? Selain live on tapping ada? KWK tadi. KWK? KWK tuh apa sih kak? Kartawan kita. Ngapain sih? Ngapain sih? KWK itu jadi kalau ada berita-berita yang secara nasional nih teman-teman ya, lagi anget gitu ya beritanya. Nah itu kami minta pendapat dari warga lokal itu. Jadi bagaimana sih orang Palembang ini memandang suatu berita yang lagi hangat di kancah nasional gitu. Terus selain KWK ada apa lagi? Ada SI. Nah, kalau SI itu gimana? Street interview itu lebih santai. Iya, Jadi kalau- estafet gitu kan. Iya, estafet. estafet. Street interview itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak konten-konten nggak sih? Iya, Konten-konten iya. tren pada biasanya. Fun. Langsung aja nggak sih tontonin video-video kita? Iya, bener. Dan juga FYI teman-teman, for your information, kalau semisal KWK kita itu udah membahas berbagai macam ya, berbagai macam topik, mulai dari MBG, mulai dari apa kemarin tuh? Timothy ya, truk operasional truk di Palembang. Kasus Timothy juga. Iya, kasus iya. Timothy dan lain-lain. Dan yang udah naik di YouTube Tribun Sumsel itu adalah yang kasus Timothy dan
operasional truk. Dan yang paling banyak itu ialah kasus Timothy sih kemarin. Di YouTube views dari kasus Timothy itu udah nyampe 10.000 deh kalau nggak salah. Keren. Lagi booming Pastinya banget dengan ya. bantuan Pak Editor kita. Wow, keren banget itu. Benar. Dan tentunya kita semua di sini. Iya pastinya. Untuk yang terakhir kita ini nggak sih kita kasih tahu suara khas masing-masing nggak sih? Oh, boleh. Aduh, Tapi mau. sebelum itu program kita kan masih banyak. Oh iya, jelasin dulu. Apalagi tuh? Ada street interview. Iya, Ya kan, yang tadi santai, yang santai. kita have fun. Iya, have fun. Nah, selain street interview kita juga ada YouTube buat video Betul banget. Video AI. Tutorial ya. Tutorial video AI boleh dipantengin di bawah ini. Iya. Ini ya nggak sempet keluar negeri nih. Kalian bisa edit aja guys. Itu udah mana nih? Itu tuh ingat ya, yang mungkin belum sempet, belum sempet keluar negeri, tapi pengen dapat foto yang ada salju-saljunya. Itu nggak usah khawatir, kalian bisa tonton di video yang telah kami buat. Itu ada tutornya. Palembang Iya, bersalju. Palembang bersalju. Ampera bersalju. Ampera bersalju. Video bersalju. Dimanapun kamu berdiri bisa kamu edit dengan suasana Salju. Zaman sekarang AI yang sudah mengerikan. Zaman sekarang AI mengerikan, teman-teman. Jadi nggak cuman street interview, KWK teman-teman. Jadi tim Genju juga kita bisa media partner gak sih? Iya, Kami kemarin kan sempat media partner sama Kampus-kampus. di beberapa kampus, komunikas. Itu kami bisa semua teman-teman untuk media partner. Jadi tim Genju ini sangat luas. Betul. Kalau kalian mau medpart, mau apa itu silahkan langsung DM aja guys. Endorse Iya, endorse endorse bisa aja, teman-teman. Endorse bisa. Multi-talent. Iya, kami sangat bisa semua teman-teman. Jadi daftar deh nanti untuk generasi selanjutnya jangan lupa. Jadi kita sangat banyak ya teman-teman. Program kita sangat banyak dan sangat mendunia seperti ketua kita tadi teman-teman. Iya. Jadi Sampai tidak ke hanya Mekah, lokal, sampai ke Madinah ya kan. internasional juga teman-teman. Betul. Ini dari ini kan ada maps ya, mungkin Iya. nanti nambah Madinah. Iya betul sekali. Jadi sangat luas jangkauannya, betul. Terus juga nggak cuma tentang hal public speaking dan lain, tapi juga tentang kepenulisan guys. Oh, iya. Kita juga buat apa yang namanya? Artikel berita. Udah banyak banget karya-karya yang sangat luar biasa dari teman-teman kita di sini yang udah di-up di tribun.com ya. Website Tribun dan Sripoku. Gitu. Jadi pada awal-awal itu kan masih sebenarnya itu bareng juga ya LOT itu sama tugas artikel berita. Jadi jujur pada awal-awal interview itu sebenarnya pas masih seleksi masuk itu kan ditanya, pernah nggak coba bikin artikel berita? Dan aku jawab dengan jujur tidak pernah. Karena emang nggak pernah gitu, nggak tahu apa-apa bagaimana gitu nulis artikel berita. Jadi salah satu juga yang aku dapat dari ekskulku dulu di pondok, ya gimana caranya kita tuh ngebuat sebuah berita secara tulisan gitu, dan itu lengkap dengan apa, bagaimana, kapan, pokoknya seluruh pertanyaan tuh bisa terjawab dalam satu penulisan. Jadi itu juga yang termasuk ilmu yang baru banget aku dapat di sini gitu. Tapi ini ya, tapi apa ya, kayak pertama kali itu kita ngiranya ya artikel itu berat daripada typing. Benar. Kita awalnya ngira artikel itu lebih berat daripada typing, tapi semakin kita berjalan mendekati masa ini, Itu yang paling mudah. artikel paling mudah teman-teman. Serius, artikel paling mudah daripada typing ternyata. Sampai sering kita chatan, Ji ini Cak mana ya buat artikel. Bener. Cetan diam-diam. Kan Aji baca sedikit. Maaf, izin. Enggak cuma sama si Aji sih. ada Ngerti dong. Kita sering juga chatan guys, keceplosan. Ikut guys. Tingkis kamu jangan mengiring isu dong. Jangan gitu dong. Tapi jujur, kalian pas awal chatan berdua kan? Jujur. Iya. Emang enggak boleh Ji chatan. Ya ampun Tingkis kamu mengiring isu. Iya Tingkis. Kayak kita pernah chatan berdua aja. Klarifikasi tidak. Udah guys. Lain kali Caknya Ida dulu deh ke kau.
Langsung ke Karehan bae lah. Aduh ya ampun. Jangan gitu dong. Rada takut juga guys ngomongnya. Takut dilabrak. Ya ampun, tinggi. Enggak ya, guys. Langsung nih diserang pacar Aji akunya. Enggak ya. Dan itu cuma teman-teman aja. Tapi serius, nggak ada apa-apa teman-teman. Karena kita rekan kerja, maka kita harus profesional. Ya kan. guys. Ada orang ngomong ke aku pernah kalau semisal organisasi itu jangan baper teman-teman. Betul banget. Iya. Perasaan ceweknya seorganisasi deh. Nggak. Jangan profesional, jangan bawa keluar. Oke lanjut. Artikel nih. Oke teman-teman kalau misalnya artikel ya. Artikel itu kalau misal kami, benefit dari artikel. Apa ya kalau misal benefit dari artikel itu tuh kita tuh apa ya nama kita tuh jadi naik nggak sih? Soalnya kalau di artikel kalau misal kita ngupload artikel itu penulis yang disebut nama kita, universitas sama nama prodi. Iya. Jadi itu benefitnya untuk kita dapat banget untuk portofolio kita. Itu juga jadi salah satu target atasan kita nggak sih untuk masukin gitu, ya kan? Iya betul. Makanya gitu. Makanya join Genju batch 2 ya guys. Ya karena di sini kita nggak cuma tampil buat ngomong tapi juga buat desain, editing, kepenulisan dan pokoknya seluruh soft skill, hard skill dari kerja sama tim dan lain sebagainya kita belajar di sini. Yuk join Genju. Gak ada ilmu yang gak bermanfaat ya emang. Ya, ilmu padi bosku. Izin Abang dah. Lanjut. Tadi apa Ji? Yang kamu tadi? Hah? Yang kamu tadi? Yang mau sebelum di skip tadi apa? Spill suara masing-masing. Oh iya. Menarik. Apa ya? Mulai dari mana nih? Mulai dari Kak Rida, dari kanan. Kita mati dulu. Bingung nih. Gimana maksudnya? Ini apa ngomong gini aja sih ngomong apa ya kayak ngomong. Oh jadi Halo Tribuners. tipe suara gitu. Tipe suara mungkin ya. Kalau yang pernah kami pelajari di sini itu kan sempat diajarin tuh sama kakak mentornya juga. Bahwasanya untuk jadi presenter itu kita butuh tahu dulu nih jenis suara kita tuh yang mana gitu. Kan ada yang bisa dipakai untuk berita yang berat, ada yang bisa dipakai untuk berita yang ringan, ada yang untuk iklan dan lain sebagainya. Nah jadi kalau kami semua ini itu punya ciri khas masing-masing juga suaranya. Benar. Kalau aku termasuk ke suara yang ngebass atau berat gitu. Jadi hard untuk biasanya berita-berita yang agak berat gitu juga. Jadi seperti berita-berita bencana dan lain sebagainya. Mau dicontohin? Contohnya nggak sih? Ini coba Gimana yang contoh? apa tuh yang kita ngangkat berita. Ini coba kakak bilang tentang berita kebakaran deh. Telah terjadi kebakaran di bla 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 bla. Oh gitu. ya, itu seperti contohnya misalnya seperti itu ya, seperti berita musibah gitu. Ya, kita Itu kan diam ya. Ya, Kita diam teman-teman. termasuk berita yang berat juga gitu. Halo Tribuners, telah terjadi kebakaran di daerah Pelaju dan lain sebagainya. Begitulah pokoknya intinya suaranya itu ngebas gitulah intinya untuk berita-berita yang hard gitu. Langsung cek guys di Instagram. Ya, langsung Lebih cek. lengkap follow IG. Enggak, kalau di IG enggak ada. IG-nya Genjo, jadi follow IG-nya Genjo teman-teman. IG Genjo. Oke. IG Kak Rehan full dengan story Al-Qur'an. Amin, insyaallah. Oke, lanjut. Kak Tingki. Oh, tinggi. Ingat dulu ya. Berita apa aja deh, berita apa aja. Berita apa aja ya? Iklan mungkin ya. Iklan. Ya kalau Tinggis tuh suaranya tuh cocok buat voice over, MC, moderator dan lain sebagainya. Seluruhnya. Enggak guys, ilmu padi Abang dah. Ini kita coba yang news anchor dulu aja ya. Pemirsa, diduga konsleting listrik, 1 unit mobil mewah terbakar di Jalan Tol Jagarwi kilometer 11 pada Selasa siang. That's Keren banget. Nah, itu news anchor. Tapi kalau misal untuk MC, moderator dan lain sebagainya bisa dicek di akun Instagram aku aja. Iya. Next. Tadi udah ada ya dari Karehan Hard ya kak, dari Tingkis juga. Kayaknya masuk semua nih Tingkis. Nah kalau aku kayaknya aku ngerasa lebih ke soft. Misal ya aku contohin. Halo Tribuners, aku sekarang lagi ada di Jasdam 2 Sriwijaya nih, tempat yang selalu jadi favorit orang-orang untuk berolahraga.
Itu dia. Keren, 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 keren. Nah, mungkin itu aja nih. Kita langsung geser ke samping. Pakai mic, pakai mic. Tuh, dua. Biar sama Biar sama. Kalau aku ya teman-teman kurang tahu juga sih suara aku di mana, tapi kayaknya Cari suara lo. disesuaikan aja ya teman-teman. Nah mungkin aku baca berita yang hard ya mungkin. Jadi fun fact teman-teman ya, Ulima ini dari pertama kali aku ketemu ya, itu denger dia ngomong tuh udah kayak on the spot gitu rasanya. Jadi dari dia ngomong biasa aja, itu nada wartawannya tuh ada banget gitu. Waktu wawancara Ulima ceritain dia itu ditanyain ini suara kamu asli kah? Iya. Oh iya. Iya. Denger dia ngomong biasa aja udah kayak Mang Cilok Iya. waktu itu. Sama Mang Cilok nih cak nomor coba contohin Aduh gimana. jadi tremor nih. Bencana alam yang menggemparkan wilayah Sumatera Selatan. Itu minus. Itulah. Itu minus U5 teman-teman. Itu minus U5 teman-teman. Bencana alam yang menggemparkan wilayah Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera udah guys, Barat. Sumatera Barat ya. Nah itu guys itu. Nah, jadi gitu. Ya. Banget. Yeay. Lanjut. Aku ya. Oke, mungkin dari sini teman-teman tadi lebih ke berita ya. Coba aku kan lebih sering MC gitu ya. Aku coba suara MC aja lah ya. Oh, boleh. Biasanya aku tuh lebih senang, lebih sering juga digunakan untuk MC formal gitu ya. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Siti Warsiana selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Keren banget. Mbak MC kita nih. Oke, kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka di voice over dan ya voice over lah ngisi suara. Langsung aja ya. Roti dan selai, bunga dan kumbang, serta Romeo dan Juliet. Kini Spotify Premium mulai hadir Rp2.000 aja. Wow, suara Spotify banget ya. Spotify. Karena aku ngerasa aku Suaranya belum Spotify nemuin banget. nemuin ciri khas suara MC formal tuh aku belum bisa nemuin banget. Tapi kalau voice over atau announcer aku udah ngerasa jago banget gitu. Baru pengen coba yang Jet to Holidays itu. Yang Jet to Holidays. Jet to Holidays. Oh ini ya, apa? Itu mirip juga tuh suaranya tuh sama kamu itu. Ya itu. Lanjut. Mungkin kalau dari aku sebenarnya ya hard bisa, soft bisa, netral juga bisa. Tapi aku lebih seneng kayak bawain. Kalau aku lagi OOT itu kan yang kulineran gitu. Kalau aku kuliner, aku lebih seneng yang kulineran guys. Jadi kalau misalkan halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Purnamawati dari generasi Young Jurnalis Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Saat ini aku sedang berada di gitu. Iya, jadi lebih ceria riang, guys. ya, riang. Lebih riang. Jadi Cheers, ya. Orang-orang dengerinnya tuh kayak asik lucu. Aku sampai ini guys, kalau kalian lihat di Instagram Genju ataupun Instagram aku, kalian bisa lihat opening aku itu sama semua, kayak gini semua guys. Itu sampai di notice oleh temen aku, katanya gini, wah kayaknya seluruh video kamu opening kayak gini semua, kayak halo Tribuners gitu. Jadi jarinya melentik gitu ya jarinya. Ciri khas ya, ciri khas. Karakteristik. Iya, aku pun baru tahu, baru sadar kalau misalkan oh emang kayak gini semua pas aku liatin gini. Jadi sampai katanya, oh kayaknya kalau kita mau nari kayaknya kita gini semua deh. Ngagak itu. Iya, aku lebih situ guys. Oke, keren. Lanjut. Oke, terakhir kali ya. Oke, coba ya. Aku biasanya kalau misal mau tapping itu pakai salam. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala. Gak gitu. Ini jadi khutbah Jumat nih lama-lama nih. Suara khotbah itu ininya deh. Jadi khutbah Jumat nih lama-lama nih. Oke, maaf. Apa ya, kalau semisal aku itu suaranya lebih ke netral teman-teman. Jadi aku nggak ada yang terfokus ke berat, nggak ada yang terfokus ke ringan. Karena
suaraku itu kayak tikus kejepit. Bukan kita ya yang ngomong. Bukan kita guys Jadi yang coba deh. ngomong. Coba kalau misal aku apa ya, kayak banjir bandang kemarin ya kali ya. Banjir malu. Nah, coba ya. Banjir bandang telah menenggelamkan rumah-rumah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat pada tanggal 28 November 2025. Banjir bandang ini itulah pokoknya. Keren Lebih ke netral teman-teman kalau aku. Oke. Nah, jadi setiap orang-orang di sini tuh punya ciri khas suaranya masing-masing. Dan itu juga ya kami rata-rata baru menemukannya di sini ya. Karena kan di sini udah ada mentor yang lebih senior dan lebih tahu gitu kan. Oh, ternyata suara kamu tuh cocoknya untuk ini, cocoknya untuk ini Boleh gitu. dong kita spill mentor kita ada siapa aja? Iya boleh. Iya nggak sih? Iya. Siapa aja tuh mentor kita tuh? Pertama, tentunya ada Itu yang paling mengetuain kita itu adalah Kak Afi. Hanafi. Kak Hanafi Rijal. Hai Kak Hanafi. Kak Hanafi ada di belakang. Ada di belakang. Tiba-tiba Kami nongol nanti. akrab menyapanya dengan Kak Afi. Masuk Kak. Iya. Yeay, ini ada Kak Afi guys. Beliau yang ketuain kita ya. Iya, benar. Dari awal seleksi juga beliau yang tes gitu. Iya. Yang membuat program Genjo. Iya, benar. Oke, terima kasih, Thank you, Kak. Kak. Terus ada Kak Sadam. Ahmad Sadam Hussein. Kalau kalian suka baca artikel Seripo, nah itu kan di Editor ya? selain ada nama kita nih teman-teman, itu pasti ada tulisan editor Ahmad Sadam Hussein. Kalau kalian sering di TikTok kan nggak? Iya, yang denger. voice over Sriwijaya Iya. Jadi seluruh konten itu suara beliau semua dari awal sampai akhir. Benar. Kita nggak penasaran lagi ya siapa Iya. di balik suaranya. Biasanya kan bertanya-tanya nih, Sriwijaya ini suara siapa sih gitu. Dan kita lihat langsung. Dan Iya. dia tuh paling sabar ngadepin kita. Iya, Kak Sadam paling sabar ngadepin The kita. best deh pokoknya buat Dan Kak yakin lah, Sadam. Love you yakinlah Kak Sadam Kak. paling sabar ngehadepin Tasya yang tiap minggu ada banyak kejadiannya. Pecaban, nyampak, apa lagi coba? Iya guys, aku tuh tiap minggu tuh pasti permisi Kak Sadam, Tasya telat ya, hari ini pecah ban. Besok, minggu besoknya lagi. Permisi Kak Sadam, Tasya pecah ban. Tasya, tolong dong ganti bannya gitu. Kenapa sih kok aku salah pecah? Tapi itu benar, aku udah alasan memang itu tuh pecah bannya. Pecah banian sampai pernah pecah ban di hari itu ya, sudah ditampal. Pecah lagi. Pecah Itu lagi. dia. Jadi mungkin apa ya, di sini tuh selain asik ya, tapi ada juga kenangan-kenangan yang mungkin Iya sih, benar. Kekeluargaan. ingat karena setiap nak pergi ke tribun pecah ban. Aku tidak tahu Catatan kenapa. itu yang diingat. Iya, pecah ban. Oke, lanjut. Terus tadi kan Kak Sadam itu dari Seripo ya, yang nge-mentorin kita dari Seripo ku teman-teman. Terus ada yang dari Tribun, siapa namanya? Kak Kak Anggi dan Ais Ratna. Anggi, halo Ais. Jadi banyak banget Kak Ais dan Kak Anggi ini sudah ngasih ke kami tuh banyak banget ilmu gitu. Betul Mulai banget. dari gimana caranya bikin pertanyaan, terus Bikin ketika depan kalimat. kamera itu gimana nyusun kalimatnya. Bahasa asing juga cara nyebutin nomor-nomor saat di dalam berita. Gaya berpakaian. Nah, gaya berpakaian. Yang paling sering di notice itu Aji sih biasanya. Sering dibilang sama Kak Ais, Karena dia Aji suka yang tolong ya, gadis." ya, tolong ya kalau lagi tapping itu jangan gerak-gerak gitu. Karena Dia notice aku berarti kalau Iya. aku minus. ya, jadi karena memang Aji ini salah satunya kan dia sering bawain berita lewat studio gitu ya. Iya, benar. Dan memang nggak kerasa gitu. Saya juga pernah nyoba pas lagi tapping, begitu selesai udah jadi videonya, ternyata selama itu tuh badan tuh goyang-goyang ini. Kanan kiri. Akhirnya di komen. Coba badannya harus tegap gitu kan. Oh, yang diomongin di grup ya, ya, jadi kayak- banyak banget tuh beliau tuh memberikan kami cara gitu, masukan. Hal Jadi kecil tapi menang. buat teman-teman juga kalau mau daftar Genju nanti, pastiin dulu kalian tuh menjadi sebuah gelas yang kosong. Kalian nggak punya apa-apa gitu. Jadi ketika ilmu itu masuk, kalian lebih mudah untuk nangkep dan juga mempraktekannya gitu. Benar.
Terus ada lagi Mbak Ais, yang dimana Mbak Ais kemarin itu tuh menjadi salah satu presenter yang ngajarin kita juga cara ngomong. Cara ngolah suara, benar. Mengatur nafas. Tapi beliau emang apa ya, masih ada hambatan untuk ngelatih kita semua karena beliau sudah ingin menjadi ibu anak 3. Kemarin kan dia udah ngandung. Selamat. Selamat Mbak Ais. Oke, berarti Next. itulah. Terus di podcast kali ini tentunya kita dibersamai oleh Kak Nando. Halo Kak Nando. Ini yang membersamai kita pada podcast kali ini guys. Terus Iya. iya kan? Makasih Kak Nando. Jadi kalau teman-teman nanya kalau 88-nya di sini terus yang kamerainnya siapa? Nah, itulah Kak Nando yang kamerain. Kak Nando. Iya. Karena Kak Nando ini termasuk senior yang paling paham gitu ya, Benar. gimana tata letak kamera Dan teman-teman sebagainya. kalau misal tahu, Kak Nando ini salah satu orang yang hari Sabtu itu dia sendirian di sini. Jadi kalau misal, jadi kami ini ngerasa tidak, alhamdulillah deh ada uang tribun ternyata. Jadi kalau misal kami keluar masuk itu nggak apa-apa gitu. Ada orang yang ngawasin. Jadi ada lagi nggak ada sih lagi siapa yang tuh? membantu editing Oh. selain Aji, ada lagi nggak Memban- sih? Ada. Ini Nah, lebih ke tutornya Aji ya. Ya. Mentornya Aji. Siapa mentor Aji itu? Kak Ebi. Oke, Kak Ebi. Kak Ebit ini salah satu editor dari Tribun. Dari Tribun teman-teman. Jadi kalau semisal kami mau naikin KWK misalnya, itu naikinnya itu ke Kak Ebit. Jadi kan aku edit, aku kirim ke Tasya kirim ke Kak Ebit. Gitu. Terus Tasya alurnya. nyampein revisi dari Kak Ebit ke Aji. Aji. Terus bebala kami. Dia udah tahu thumbnail itu apa. Enggak tahu ya thumbnail itu apa si Tasya. Ya Allah. Soalnya teman-teman, aku kan chat Kak Ebit nih ya hari ini. Besok aku lupa. Nanti kita chat lagi minggu depan. Jadi Aji tuh sering nanya, "Tas yang kemarin sudah kan, yang mana, Ji?" Nah, itu Nah, yang mana, kesel. Ji? Yang kemarin, iya yang kemarin yang mana? Karena teman-teman kan semua tuh kayak kalau kita mau upload video kita tuh harus konfirmasi ke Kak Ebit dulu ya. Bener-bener. Harus Kak ini udah bagus belum? Ada yang mau direvisi belum? Ada yang mau direvisi enggak gitu. Nanti ada sampean dari Kak Ebit, "Oh iya Tasya, ini nanti logonya di depan ya. Logonya di samping ya, di atas, di pinggir." Nah, itu tuh selalu aku konfirmasi ke Aji. Nah, pada saat aku konfirmasi ke Aji, kadang Aji ini enggak langsung direspon. Iya Kau Ji? belamu. Jujur, Ji. Kau belamu. Keluar bahasa Palembangnya. Guys, ini dua orang yang sering banget kita lihat perkelahian di sini ya. Aji X Tasya. Tidak, tapi kita kawan. Kawan kan? Kawan. Maafan, Aji. Enggak, teman-teman, nanti setelah dari Tribun lupain Aji. Enggak kenal di luar, kan misalnya ketemu di jalan. Aji. Alay. Oke, guys, itu dia adalah mentor-mentor terbaik kita gitu kan. Dan tentunya program dari Genju ini akan berlanjut ke batch 2. Kapan tuh? Rencananya bulan Januari Insya ya, Allah. Kak. Insya Allah. Stay tune. Bulan Januari. Pantengin aja sosial media Genju Tribun Sripo. Iya. Dan jangan lupa juga Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Pokoknya kalian kalau semisal Genju open recruitment jangan lupa daftar karena di sini kalian banyak banget buat belajar dan banyak banget manfaat yang bakal kalian dapetin. So stay tune. Oke guys, itu dia mungkin terakhir kali, tapi sebelum kita tutup kita mau satu kata per orang, satu kata aja buat Genju Tribun Sripo. Kita mulai dari siapa nih? Satu kata, terserah. Satu kata apa satu kalimat? Satu Satu kata. kata. Satu kata. Kita mulai dari siapa nih? Dari situ dulu dah sih. Silakan. Beda. Satu kata dariku bermanfaat. Yeay. Next. Keluarga. Wow, dalam banget. Dalam banget. Genju Tribun Sripo, gacor. Sabar ya, Ji. Gacor. Boleh nggak sih nggak satu kata tapi keren? Beribu kata. Beribu kata. Satu aja. Aja ya.
Oke, untuk Genjo. Iya, betul. Untuk Genjo, Genjo, Tribun dan Seripo pokoknya menyangkup semuanya di sini. itu apa ya? Keren. Kalau dari aku ya satu kata itu adalah terima kasih. Ya karena pokoknya terima kasih love buat Tribun. lanjut. Oh, udah. Kalau aku sendiri mungkin menyala ya. Tingkis nih, tingkis. Kalau dari aku gak bisa berkata-kata, love you deh pokoknya. Pokoknya luar biasa sekali. Tiga kata. Gak bisa berkata-kata. Oke, love. Seluruhnya dah. Marehan. Kalau satu kata mungkin Kurang. pengalaman. Enggak kurang ya, pengalaman. Jadi intinya seluruh yang didapat di sini ya jadi pengalaman yang benar-benar berharga dan berguna banget untuk di masa depan nanti gitu. Betul. Keren. Lanjut. Oke guys, sekiranya mungkin itulah dia adalah podcast kita hari ini. Dan itulah dia adalah sharing-sharing bareng teman-teman Genju yang sekali lagi luar biasa. Ya kita kasih tepuk tangan dulu dong. Udah 1 jam lebih lamanya nggak kerasa kita cerita di sini. Nggak cuma cerita tapi Payo join sekarang. Oke, mungkin itulah dia satu harapan kita. Buat Genju terus berkarya, terus sukses, terus jaya selalu. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya Pak Ketua. Melempar dia. Oke, sebenarnya saya ini aja ya, mungkin sudah closing tadi ya, cuman belum afdol misalnya kalau closing kita nggak bareng-bareng gitu kan. Ya, betul banget. Oke, jadi jangan lupa untuk tetap stay tune dan pantengin terus. Pokoknya insya Allah nanti bakal ada batch 2 dan kami yang di sini itu insya Allah nanti ketika ada waktu dan kesempatan kami akan membersamai teman-teman. Amin. Doain aja lah, pokoknya kami bakal membersamai. Gitu. Di setiap intinya di setiap pertemuan ada perpisahan. Jadi jangan lupa hargai apa yang kau miliki hari ini karena saat nanti hilang kau akan merasakan. Wow, kata-kata hari ini bosku. Oke, kalau tadi burung kutilang ini beda. Apa tuh? Kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Genjo Tribun Sumsel, generasi jurnalis. Sampai jumpa.